Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini Ustadzah Amel dan Ustazah Dinis, kita akan belajar tema 8 sub tema 1 aku anggota pramuka. dan sub tema 2 tentang aku anak mandiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tema 8 subtema 1, aku anggota pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, memiliki makna yaitu pemuda yang memiliki jiwa suka berkarya, di mana fungsi utama pramuka adalah mendidik anak agar bisa berkarya secara mandiri. Bapak pandu dunia adalah Robert Baden-Powell. Hari lahir pramuka adalah 14 Agustus 1961, disebut sebagai Hari Pramuka. Pramuka juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu untuk belajar tentang kreativitas, pelestarian alam, keterampilan, dan pengetahuan yang sangat luas tentang pengembangan kepribadian setiap siswa. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Tingkatan pramuka untuk jenjang SD atau MI mencakup golongan siaga dan penggalang. Pramuka juga memiliki tingkatan berdasarkan usia, yaitu yang pertama pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, dan pramuka pandega usia 21-25 tahun. Jadi untuk kalian yang masih kelas 3 termasuk pramuka siaga. Pramuka juga memiliki lambang. Lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Makna lambang pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa kokoh, artinya setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Dan tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja, artinya setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah, artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Edo adalah anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Edo selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Edo selalu menyiapkan peralatan sendiri. Edo juga mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Tahukah kalian, seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan loh. Nah, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Juga dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
Nah, apakah kalian tahu baju pramuka juga dilengkapi dengan tanda-tanda atau atribut pramuka loh? Apa saja tanda-tanda atau atribut pramuka siaga, putra, dan putri? Yuk diperhatikan. Berikut adalah penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri dan siaga putra. Yang pertama adalah tanda pandu dunia. Tanda pandu dunia di sini antara pramuka siaga putri dan pramuka siaga putra berbeda. Biasanya yang putri berbentuk bulat dan yang putra berbentuk persegi. Selanjutnya adalah papan nama. Tanda lokasi atau pita daerah, pita nomor, lencana wilayah, tanda jabatan, tanda tutup kepala, tanda pelantikan. Tanda pelantikan di sini sama dengan tanda pandu dunia. Perbedaannya dengan pramuka siaga putra dan putri adalah bentuknya. Nah, pramuka siaga putra berbentuk persegi, segi 4 ya. Kalau pramuka siaga putri berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah tanda barung, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Nah, sampai di sini paham kan anak-anak? Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa membuka buku paket kalian ya. Selain tanda atau atribut pramuka siaga putra dan siaga putri, di sini juga ada macam-macam tanda kecakapan khusus atau yang disingkat dengan TKK. Apa saja TKK atau tanda kecakapan khusus? Perhatikan ya. Yang pertama adalah P3K. Nah, di sini gambarnya berwarna biru dengan tanda plus di tengahnya. Selanjutnya, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan yang terakhir adalah gerak jalan. Nah, di sini supaya kalian paham, kalian harus menghafal ya. Kalian ingat-ingat gambarnya dan artinya. Pramuka juga mempunyai lagu yaitu Pantun Pramuka ciptaan A.P. Mahmud. Mari kita menyanyikan bersama-sama ya nak. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Kalian menyanyikan lagu secara berulang ya, supaya cepat hafal. Nah, setelah kalian menyanyi pantun pramuka, kalian menyanyi dengan menggunakan pola irama bervariasi. Apa ya yang dimaksud dengan menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ada 2 pola irama dalam sebuah lagu. 1 ada lagu dengan pola irama sama, 2 ada lagu dengan pola irama berbeda atau pola irama bervariasi. Untuk membedakan variasi pola irama tersebut, kita mengiringi sebuah lagu dengan tepukan tangan atau iringan alat musik ritmis saat menyanyikannya. Barusan kalian menyanyi pantun pramuka dengan tepukan tangan ya. Jika menggunakan iringan alat musik ritmis, apa saja? Seperti gong, tifa, ya, dan lain sebagainya.
Di sini juga ada tempo, dinamika, timbre. Apa yang dimaksud dengan tempo? Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo lagu tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika adalah tanda memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Fungsi dinamika sangat penting karena dapat menonjolkan nuansa sebuah lagu, seperti nuansa sedih, senang, datar, dan lain sebagainya. Lalu apa yang dimaksud dengan timbre? Timbre adalah beda sifat dua nada yang sama kuat dan sama tinggi, nadanya dalam konstruksi instrumen. Timbre juga bisa diartikan sebagai kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Bunyi timbre dipengaruhi sumber bunyi serta alat musiknya. Nah, kalian kan sudah menyanyi pantun pramuka ya? Di sana, apakah kalian menemukan irama yang sama? Ya benar, irama yang sama terdiri pada baris 1 dan 2. Lalu, irama yang berbeda terdiri pada baris 3 dan 4. Sebuah tari dapat diperagakan dengan gerak kuat atau gerak lemah. Hal tersebut bergantung pada tempo lagu dan musik pengiring yang dipilih. Nah, berikut Ustadzah akan ajarkan langkah-langkah menari tari tempurung. Gerak pertama adalah tepukan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan. Gerakan kedua adalah tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian. Gerak ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Gerakan keempat, tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, dan tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Gerakan kelima adalah jalan ke kiri 2 langkah dengan tepuk tangan 1 kali. Kemudian jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Gerakan terakhir yaitu gerakan 6, tepukan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Kemudian dengan gerakan yang sama berjalan meninggalkan tempat menari. Nah, lebih tepatnya diperhatikan ya, Ustadzah akan mempraktekkan langkah-langkah menari tari tempurung. Baik anak-anak, hari ini Ustadzah akan mempraktekkan tari tempurung. Perhatikan ya, gerakan pertama. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. 1, 2, 1, 2. Gerakan keempat. Gerakan kelima. 1, 2, 1, 2. Gerakan terakhir yaitu gerakan ke-6. Perhatikan ya. Tadi kalian belajar tentang lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Negara Indonesia juga memiliki lambang negara, yaitu bendera merah putih.
Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Ini contoh Udin saat hormat ya. Perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera. Cobalah jiplak tepi lurus tangan Udin, lalu tangan Udin kita geser, maka akan diperoleh hasil jiplakan yang disebut sudut. Ya, contohnya ya. Tahukah kalian apa arti sudut? Ada 3 bagian sudut. Yang pertama, titik sudut, yaitu titik temu antara garis atau kaki sudut. Yang kedua, kaki sudut, yaitu garis yang membentuk sudut. Dan yang ketiga, daerah sudut, yaitu daerah yang diapit kaki sudut, seperti contoh gambar ini. Yang A dan sama yang C itu kaki sudut. Yang tengah itu daerah sudut, dan yang B itu titik sudut. Ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Nah, seperti ini ya, sudut siku-siku. Dan yang kedua, sudut lancip, sudutnya memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Seperti ini ya. Lalu sudut tumpul memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Nah, seperti ini. Satuan dalam sudut yaitu derajat. Dan menghitung sudut menggunakan busur derajat. Ustazah mempunyai lagu sudut. Mari kita menyanyikan bersama ya, dengan menggunakan nada balonku. 1, 2, 3. Ayo belajar tentang sudut. Satuannya itu derajat. Menggunakan busur derajat. Jenisnya ada 3. Pertama, siku-siku. Sudutnya 90 derajat. Bila kurang sudut lancip. Bila lebih sudut tumpul. Ada 3 bagian sudut. Pertama, titik sudut. Kedua, kaki sudut. Ketiga, daerah sudut. Nanti diulang-ulang ya anak-anak ya, biar kalian lebih hafal. Sifat-sifat bangun datar persegi. Yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Nah, diperhatikan gambar ya anak-anak. Di sini terdapat persegi A, B, C, D. Nah, maksud dari keempat sisinya sama panjang yaitu sisi AB itu sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD dan sama panjang dengan sisi AD. Sifat yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 2 benda, yaitu bendera semapur dan permukaan meja. Bendera semafur dan permukaan meja pada gambar di samping memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Jadi, bendera semafur dan permukaan meja dapat dikatakan berbentuk persegi. Paham kan anak-anak? Selanjutnya adalah sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Nah, kalian perhatikan ya gambar persegi panjang ABCD berikut. Sifat yang pertama adalah bangun persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB itu panjangnya sama dengan sisi CD.
Dan sisi AD panjangnya sama dengan sisi BC. Makanya dikatakan memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar, yaitu papan tulis dan sebuah lukisan. Benda pada gambar di samping memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar dan berbentuk siku-siku. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi, papan tulis dan lukisan di atas merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, di sini Ustadzah memiliki contoh gambar tenda. Pintu masuk tenda dan bendera yang berada di samping tenda berbentuk segitiga. Mengapa demikian? Karena pintu masuk tenda dan bendera memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Selanjutnya, ada gambar tandu. Tandu di sini berbentuk persegi panjang. Mengapa demikian? Pasti kalian tahu kan jawabannya? Nah, tandu di sini dikatakan berbentuk persegi panjang karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Selanjutnya ada gambar papan catur. Papan catur di sini berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Keempat sisinya sama panjang. Paham kan anak-anak? Kalau masih belum paham, buku paketnya dibuka lagi ya. Selain bendera Sang Merah Putih, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Negara Indonesia memiliki lambang negara berupa burung Garuda, dipercayai sebagai simbol kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Di dada burung Garuda terdapat sebuah perisai yang melambangkan sila-sila Pancasila. Hari kemerdekaan negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus tahun 1945. Yang berarti 17 terdapat pada jumlah helai bulu sayap Garuda. Lalu 8 terdapat pada jumlah helai bulu ekor burung Garuda. Lalu 19 terdapat pada jumlah helai bulu pangkal ekor burung Garuda. Lalu 45 terdapat pada jumlah helai bulu leher burung Garuda. Ada beberapa warna pada burung Garuda, yaitu yang pertama warna merah yang memiliki arti keberanian, yang kedua warna kuning yang memiliki arti kebesaran, kemegahan, lalu warna hijau yang memiliki arti kesuburan dan kemakmuran, lalu warna putih yang berarti kesucian. Pada burung Garuda tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti kata Bhinneka bermakna beraneka ragam atau berbeda-beda. Lalu kata tunggal bermakna satu dan kata Ika bermakna itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian, lagu kebangsaan bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya, dan semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara bangsa Indonesia yaitu Garuda Pancasila,
Warna bendera bangsa Indonesia merah putih, dan bahasa nasional bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Ini contoh beberapa tempat pemasangan lambang negara. Yang pertama, di ruang kelas. Yang kedua, mata uang kertas. Dan yang ketiga, ruang kantor pemerintahan. Yang keempat, terdapat di materai. Yang kelima, terdapat pada mata uang logam. Dan yang keenam, pada surat resmi negara. Lambang sila pada Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama adalah menaati perintah agama, menjalankan kewajiban seperti sholat, zakat, dan puasa. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, saling mencintai antar manusia, tidak memandang rendah orang lain. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling tolong-menolong terhadap sesama, dan rasa cinta tanah air. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila keempat Pancasila di sini dilambangkan dengan kepala banteng. Selanjutnya, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap adil terhadap sesama dan mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya untuk dikerjakan.